Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Trivaldo Engka, NIM 170230027, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Listrik D4. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas dengan MK, Sistem Transmisi Daya, untuk menjelaskan jurnal transmisi yang berjudul Manajemen Risiko Proyek Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Lopana Teling. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pasokan listrik di berbagai pusat beban seperti kota, kawasan, industri, permukiman, dan lainnya, diperlukan sarana yang mampu menyalurkan tenaga listrik. Salah satu bentuk sarana yang digunakan adalah saluran udara tegangan tinggi. Proyek pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kV Lopana Teling merupakan proyek pembangunan saluran transmisi dengan tegangan 150 kV yang menghubungkan antara gardu induk tegangan tinggi dengan Lopana ke gardu induk. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Di Sulawesi Utara, kebutuhan akan energi listrik dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan, baik di wilayah perkotaan dalam rangka menopang pembangunan industri, perdagangan, dan jasa yang terus meningkat, maupun wilayah pedesaan untuk kebutuhan rumah tangga dan berbagai jenis usaha di wilayah perdesaan. Kecenderungan peningkatan kebutuhan listrik tersebut telah mendorong upaya-upaya peningkatan penyediaan kapasitas pembangkit tenaga listrik maupun perluasan jaringan transmisi dan distribusi agar peningkatan kebutuhan energi listrik dapat. Proyek pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kV Lopana Teling merupakan proyek pembangunan saluran transmisi dengan tegangan 150 kV yang menghubungkan antara gardu induk tegangan tinggi Lopana ke gardu induk Teling Manado, Sulawesi Utara. Saluran udara tegangan tinggi 150 kV Lopana Teling melintasi 2 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Induk, dan Kota Manado. Transmisi ini menempati lahan untuk tapak tower dan ruang koridor selebar 19 meter dengan panjang 50,3 km. Sejumlah tower sebanyak 151 tower berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disebutkan bahwa salah satu instrumen pencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat adanya suatu kegiatan usaha adalah dengan menggunakan proses analisa risiko lingkungan. Analisa risiko lingkungan hidup diwajibkan pada setiap usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem, dan kehidupan, kesehatan, dan keselamatan manusia. Dalam standar kebijakan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja di lingkungan PT PLN Persero tahun 2007 disebutkan bahwa pembangunan saluran udara transmisi tegangan tinggi memiliki potensi dampak lingkungan dan bahaya, sehingga diperlukan tindakan lebih untuk menganalisa berbagai dampak lingkungan yang diperkirakan akan muncul selama proses pembangunan saluran udara tegangan tinggi. Baik, kita masuk pada tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan akibat adanya proyek pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kV Lopana Teling. 2. Menganalisis risiko yang dominan terjadi pada proyek pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kV Lopana Teling. Masuk pada yang ketiga, menentukan alternatif respon risiko untuk mengurangi risiko yang terjadi akibat adanya proyek pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kV Lopana Teling. Kita masuk pada pengertian risiko.
Pengertian risiko dalam konteks proyek dapat didefinisikan sebagai suatu penjabaran terhadap konsekuensi yang menguntungkan secara finansial maupun fisik sebagai hasil dari keputusan yang diambil atau akibat kondisi lingkungan di lokasi suatu lingkungan. Jika dikaitkan dengan konsep peluang, risiko adalah peluang atau terjadinya kondisi yang tidak diharapkan dengan semua konsekuensi yang mungkin muncul yang dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan proyek. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pembagian kuesioner kepada responden. Ada dua kelompok responden yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kelompok tenaga ahli dan kelompok masyarakat, yang wilayahnya terlintas jalur saluran udara tegangan tinggi 150 kV Lopanateling. Kita masuk pada identifikasi faktor-faktor risiko. Sumber daya manusia atau tenaga kerja. 1. Pekerja yang tidak terlatih atau terampil. 2. Pemogokan dan pengelistrikan pekerja saat pelaksanaan pekerjaan. 3. Penggunaan tenaga kerja luar daerah saat pelaksanaan pekerjaan. 4. Keributan dan perkelahian saat pelaksanaan pekerjaan. 5. Judi di lapangan saat pelaksanaan pekerjaan. 6. Mangkir dari kerja saat pelaksanaan pekerjaan. 7. Mabuk saat pelaksanaan pekerjaan. 8. Tidak mengerti gambar atau bistek saat pelaksanaan pekerjaan. 9. Masalah komunikasi saat pelaksanaan pekerjaan. 10. Kecelakaan saat pelaksanaan pekerjaan akibat kecerobohan tenaga kerja. Kemudian ada peralatan. 1. Kekurangan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan. 2. Kabel saling putus saat melaksanakan pekerjaan. 3. Diselumber terpental dari hammer saat pelaksanaan pekerjaan. 5. Kejatuhan benda dari saat melaksanakan pekerjaan. Kemudian menggunakan peralatan yang tidak sesuai spesifikasi. 7. Keterlambatan mobilisasi peralatan. 8. Kenaikan harga sewa peralatan. Kemudian ada material atau logistik. 1. Kenaikan harga material. 2. Keterlambatan pengiriman material. 3. Pencurian material. 4. Material yang dikirim tidak sesuai spesifikasi teknis. 5. Material kelebihan penggunaan material. 6. Kerusakan material karena tidak tersimpan dalam gudang. Kemudian di sini ada lingkungan. 1. Protes masyarakat. Kemudian ada kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan politik pemerintah, ketidakstabilan moneter, keterlambatan perizinan. Kita masuk pada dampak lingkungan yang akan terjadi. Manfaat dari pembangunan jaringan transmisi 150 kV Lopanateling sangat besar bagi Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Minahasa serta Kota Manado pada khususnya, serta kegunaannya bagi pengembangan jaringan interkoneksi pelistrikan di Provinsi Sulawesi Utara dan sekitarnya tanpa saluran udara tegangan tinggi. Sistem untuk mengalirkan dan menyalurkan listrik akan terhambat, yang ada pada akhirnya akan menghambat setiap aktivitas yang dapat berimbas pada penurunan investasi pembangunan infrastruktur dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Kita masuk pada pembangunan saluran udara tegangan tinggi
Saluran udara tegangan tinggi adalah suatu media untuk mentransmisikan tenaga listrik menggunakan kawat telanjang di udara memiliki tegangan antara 35 kV sampai dengan 240 kV. Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit dalam skala besar ke gardu induk, sehingga listrik bisa didistribusikan ke berbagai titik yang tidak memiliki sumber penghasilan listrik, sehingga manfaat listrik dapat dirasakan oleh konsumen. Baik, kita masuk pada strategi penanganan aspek-aspek risiko. 1. Melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah setempat dan PT PLN Persero selaku pemrakarsa proyek. 2. Melakukan koordinasi dengan para tenaga ahli dan tenaga terampil. 3. Diadakan pendidikan dan pelatihan K3 atau kesehatan keselamatan kerja, serta melakukan koordinasi dengan para tenaga ahli dan tenaga terampil. 4. Diadakan pendidikan dan pelatihan untuk para pekerja dari luar daerah, pekerja produk setempat yang dilalui jaringan 150 kV Lupana-Teling dan mengikuti sertakan para tenaga ahli dan tenaga terampil di dalam lokasi proyek. 5. Meningkatkan peralatan dan kelengkapan K3, mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai K3, serta mengikuti sertakan warga sekitar proyek dalam proses pembangunan. 6. Melakukan berbagai pendekatan sosial kepada pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada di lingkungan proyek, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keamanan saluran tegangan transmisi tersebut. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Analisa kejadian dan konsekuensi pada penelitian ini membagi menjadi 7 aspek penting, yaitu aspek teknis, pengurusan proyek, aspek kecelakaan kerja tak terduga, aspek lingkungan, aspek penyesuaian dalam proyek, aspek penyelesaian tenaga kerja, aspek kecelakaan kerja yang diperkirakan, aspek penggunaan material. 2. Klarifikasi risiko berdasarkan ranking, yaitu high risk terdiri dari aspek teknis, pengurusan proyek, terdiri atas aspek kecelakaan tak terduga, aspek lingkungan, aspek penyesuaian dan proyek, dan low risk terdiri dari aspek permasalahan tenaga kerja, aspek kecelakaan kerja yang diperkirakan, aspek penggunaan material. 3. Respon penanganan risiko terhadap 7 aspek yang dominan adalah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah setempat dan PT PLN Persero selaku pemrangkas proyek. Kemudian, diadakan pendidikan dan pelatihan K3, serta melakukan koordinasi dengan para tenaga ahli dan tenaga terampil. Kemudian, diadakan pendidikan dan pelatihan untuk para pekerja dari luar daerah, pekerja produk setempat yang dilalui jaringan transmisi 150 kV Lupana-Teling, dan mengikuti sertakan para tenaga ahli dan tenaga terampil di dalam lokasi proyek. Kemudian, kita masuk pada saran. Direkomendasikan agar manajemen risiko sesuai standar dan prosedur yang berlaku diterapkan pada semua instansi yang terkait di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya pada tegangan tinggi 150 kV Lupana-Teling di Sulawesi Utara. Kemudian, penerapan manajemen risiko
di bidang manajemen proyek pada umumnya, dan pelaksanaan pembangunan menara khususnya masih merupakan bidang baru. Karena itu, disarankan adanya penelitian terpadu secara bersama antara praktisi, universitas, lembaga penelitian, dan pihak pengelola proyek agar menerapkan manajemen risiko dapat menjadi bagian dari prosedur dalam perencanaan kerja atau metodologi pelaksanaan pembangunan menara. Kemudian untuk instalasi terkait perlu melakukan pelatihan-pelatihan. Demikian hasil dari video saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan dan saya akan perbaiki di kesempatan berikutnya. Terima kasih. God bless.